Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Saya bersyukur untuk pagi hari ini. Saya ingin tegaskan kembali apa yang baru saja Tuhan sampaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Orang menyebut nasib, dan setiap kali orang mengatakan mungkin nasibku buruk, mungkin nasibku seperti ini mungkin kutuk turunan, ini mungkin dosa turunan, ini mungkin kesialan secara turun-menurun. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dikatakan hidup yang lama itu sudah berlalu dan hidup yang baru itu datang. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalu saudara. Saudara dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalu nenek moyang saudara. Pak, nenek moyang saya hidupnya terkutuk. Pak, nenek moyang saya hidupnya kacau, hidupnya amburadul. Saudaraku, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah ditebus dari hidup yang lama, dari dosa yang lama. Mungkin pada waktu kita lahir baru pengertian kita belum utuh, lalu kita berpikir bahwa sebagian dari hidup lama saya itu masih ngikuti saya. Sebagian dari hidup lama saya itu masih ngikuti saya. Saudaraku, saya percaya akan firman Tuhan. Bahwa ketika mengatakan saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, itu betul-betul yang baru, bahwa yang lama itu sudah berlalu. Artinya saya dan saudara tidak ada hubungannya dengan masa lalu saudara, dan jangan beri ruang untuk masa lalu saudara itu mengikuti saudara. Jangan beri ruang untuk masa lalu saudara itu mengintimidasi saudara. Saudara dan saya mungkin tidak semuanya punya masa lalu yang baik. Saudara dan saya mungkin mungkin katakanlah orang tua kita mungkin hidup dalam kebenaran. Orang tua kita mungkin tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Mungkin kehidupannya tidak seideal yang kita bayangkan. Lalu kita katakan, wah ini kamu ini kutuk turunan, saya ini kutuk turunan, saya ini dan sebagainya. Saudaraku, kalau itu yang saudara percayai, itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Yesus itu menebus saudara, dan darahnya, darah anak domba itu menguduskan dan menyucikan saudara dan saya. Jangan berpikir bahwa Pak itu darah anak domba itu kan kurang ampuh. Itu hanya menguduskan dan menyucikan sebagian, mungkin 20% atau mungkin paling banter 80%. Jadi saya ini masih punya masa-masa, sisa-sisa masa lalu yang menghantui dan membuat hidup saya itu begini. Saudaraku, jangan percaya. Saudara harus lebih percaya kepada firman Tuhan, saudara adalah ciptaan yang baru. Ada penetapan Tuhan yang baru atas kehidupan saya dan saudara. Ada penetapan yang baru, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, bahkan Paulus katakan, yang dulu, yang lama yang aku pikir sebuah keunggulan aku anggap sampah. Jadi mari berhenti pada pagi hari ini. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan yang baru itu apa? Di dalam Kristus. Saya ingin tegaskan, di dalam Kristus. Tidak ada nasib buruk yang mengikuti saudara dan saya. Jangan percaya dengan cerita turun-menurun. Jangan percaya dengan cerita menurun-menurun, oh nenek moyangmu itu begini, kakekmu itu begini, ayah ibumu itu begini dan sebagainya, makanya kamu begini. Saudara berpikir bahwa darah Yesus tidak cukup kuat. Saudara berpikir darah Yesus tidak cukup kuat untuk menghapuskan yang lama dan betul-betul menyucikan dan menguduskan saya dan saudara. Ketika saudara berpikir bahwa masa lalu saudara, masa lalu keluargamu, itu masih punya pengaruh. Ketika saudara berpikir seperti itu, saudaraku, setiap kali saudara berpikir begitu, iblis akan punya pijakan. Iblis akan punya pijakan untuk mempermainkan hidup saudara dan saya.
Jadi mari percaya, masa lalu saudara tidak akan bisa mempengaruhi masa depan saudara. Kegagalan seburuk apapun, problem seburuk apapun, kecuali saudara berpikir bahwa salib Kristus tidak cukup kuat, salib Kristus tidak cukup ampuh, darah Yesus tidak cukup berkhasiat untuk menyucikan hidup saudara dan saya. Saya ingin tegaskan, firman mengatakan ada kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Begitu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, pagi hari ini, tema khotbah saya adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Betul Pak, Bapak masih akan bicara mengenai Roh Kudus. Iya saudaraku. Sejujurnya ketika beberapa minggu saya terus mempelajari mengenai Roh Kudus, saya katakan Tuhan, ini berbulan-bulan pun tidak cukup. Ada begitu banyak aspek mengenai Roh Kudus yang harusnya saya dan saudara ini mengerti. Sejujurnya saya baru beberapa minggu kemarin, satu dua bulan terakhir ini ketika saya mempelajari kembali mengenai apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saya makin menyadari bahwa selama ini sebetulnya pengertian kita tentang Roh Kudus itu sangatlah minim sekali. Nah, saudaraku, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa kali, saya akan memang ambil tema-tema besar, itu yang Roh Kudus beri saya dorongan untuk mengambil tema besar, dan saya akan mengajarkannya secara utuh. Mungkin butuh 4, 5, 6 minggu. Saya pernah sampaikan mengenai karya Allah Tritunggal dalam kehidupan saya dan saudara. Mengenai apa yang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sampai sekarang masih dikerjakan dalam kehidupan kita. Saya khotbah mungkin sekitar 4 kali. Saya pernah sampaikan mengenai kasih karunia, mungkin juga 4, 5 kali. Karena apa? Saya ingin saudara itu mengerti pengertian itu secara utuh. Nah, ketika Roh Kudus mendorong saya untuk menyampaikan mengenai Roh Kudus, saya jadi makin menyadari, ya Tuhan, demikian banyak yang Roh Kudus sebetulnya ingin dan sedang dan bisa kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, yang kita ini tidak sadari. Yang kita ini tidak sadari, padahal Dialah penolong kita. Dialah penolong yang diminta oleh Yesus untuk mendampingi murid-muridnya, untuk mendampingi saya dan saudara, sebagai parakletos, untuk menolong, untuk menghibur, untuk memimpin, untuk mengurapi, untuk menyertai, untuk menjaga. Bisa dikatakan, Roh Kudus itu menjadi segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara, dan tujuan dari Yesus meminta Bapa untuk memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya sebagai parakletos, sebagai penolong untuk mendampingi saudara, supaya saudara ketika menjalani kehidupan saudara, saudara akan mendapatkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, dan saudara tidak berjalan sendiri. Untuk saudara menerima semua janji Tuhan, saudara menyelesaikan akan destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara, saudara menyelesaikan akan panggilan saudara, saudara memuridkan semua bangsa. Itu semua adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia tanpa bantuan Roh Kudus. Mustahil saya dan saudara itu mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus, itu mustahil. Saudara bersaksi, saudara menginjil pada seseorang, Alkitab mengatakan orang itu bertobat karena pertolongan akan Roh Kudus. Saudara melayani sebagai pemimpin puji-pujian, saudara berharap bahwa orang-orang akan katakan lalu merasakan akan hadirat Tuhan.
Bukan keahlian saudara, bukan pilihan lagu saudara yang membuat orang itu merasakan hadirat Tuhan. Bukan manuver saudara di atas mimbar ini, di atas panggung ini lalu membuat orang lalu itu mengalami hadirat Tuhan. Bukan. Roh Kuduslah. Jadi nyaris, bukan hanya nyaris, tapi saya bisa pastikan bahwa mustahil saya dan saudara bisa menggenapi rencana Allah. Mustahil saudara dan saya bisa melakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mustahil saudara bisa menggenapi kodrat ilahi, saudara bisa menggenapi panggilan surgawi tanpa ada penolong, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Karena itulah ketika Yesus mengatakan aku akan meminta seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos. Dan kalau saudara perhatikan kata Parakletos itu artinya penolong, pemimpin, penghibur, sahabat, teman sekutu, teman seafiliasi. Itu bisa dikatakan segala-galanya untuk hidup saudara dan saya. Sehingga saudara itu bisa mengerti apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, saudara tidak harus meraba-raba, itu tidak. Pak, saya untung-untungan lah. Pak, saya coba gambling, berjudi dengan kehidupan saya. Pak, saya coba melakukan ini. Ya kalau berhasil ya berhasil, kalau tidak ya tidak. Saudara tidak harus berjudi, saudara tidak harus meraba-raba, saudara tidak harus gambling dengan kehidupanmu. Bukan itu yang Tuhan inginkan saudara jalani kehidupan ini. Karena itulah Dia memberikan seorang penolong yang lain. Itu yang Dia janjikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena pada waktu itu murid-murid pada waktu itu punya penolong. Siapa? Yesus. Pada waktu itu mereka mengikuti Yesus. Pada waktu itu mereka mendengarkan Yesus. Pada waktu itu mereka menerima kuasa daripada Yesus. Pada waktu itu mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Dan ketika pada waktunya Yesus harus naik ke surga, Dia katakan kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya dan kamu mengenal Dia. Jadi saya berharap sih ini khotbah saya mengenai Roh Kudus yang terakhir. Kecuali tiba-tiba Roh Kudus mewahyukan hal yang lainnya. Tapi poin pentingnya bukan sekedar saudara bertambah pengetahuan mengenai Roh Kudus. Tapi saudara dan saya akan hidup di dalam koinonia. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara akan mendapatkan pertolongan Roh Kudus dalam semua bagian yang saudara dan saya lakukan. Saudara akan terus ada dalam hubungan yang karib dan intim. Saudara berbagi segala sesuatu dengan Roh Kudus. Saudara ketika saudara melakukan apapun, inspirasi roh, pewahyuan, pengertian, pengurapan, kemampuan yang dari Roh Kudus. Kalau saudara sedang gagal, penghiburan yang daripada Dia. Ketika saudara sedang jalan buntu, Dia akan memberikan pengertian, Dia akan memberikan pewahyuan, Dia akan memberikan pimpinannya dalam kehidupan saudara dan saya. Bisa dikatakan Dia menjadi segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Ada dua ayat sebagai pembuka yang saya ingin sampaikan untuk saudara dan saya. Satu Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik, perhatikan akan ayat ini. Kita tidak menerima roh apa? Dunia. Kita tidak menerima roh dunia. Pak, saya tidak menerima roh dunia. Sabar dulu, tunggu dulu. Ketika saudara bergaul dengan orang dunia, ketika saudara hanya membaca prinsip-prinsip yang ada di dunia ini, ketika saudara lebih banyak menghabiskan waktumu dengan semua yang ada di dunia ini, dan saudara mengabaikan semua hubungan saudara dengan Tuhan,
saudara mengabaikan semuanya, sebetulnya secara tidak langsung, saudara sedang bersekutu dan menerima roh yang dari dunia. Pergaulan saudara dengan orang-orang dunia jauh lebih intens dibandingkan dengan anak-anak Tuhan dan juga dengan Tuhan. Saudara sedang menerima roh yang daripada dunia. Saudara jauh lebih serius membaca semua hikmat yang ada di dunia ini, ketimbang apa yang firman tuliskan untuk saudara dan saya. Sehingga cara berpikirmu, itu cara berpikir dunia. Loh, itu roh dunia, saudaraku. Saudara setiap kali hanya melihat dunia, saudara mendapatkan informasi dari dunia, saudara bersekutu dengan orang-orang dunia, saudara mengikuti cara berpikir dunia, saudara menerima semua inputan, semua ketakutan yang dari dunia, dan hidup bersama dengan Tuhan saudara minimalkan, saudara abaikan. Saudara sedang hidup dan menerima roh yang dari dunia. Karena itulah Alkitab katakan kita harusnya tidak menerima roh dunia. Tapi apa? Roh yang berasal dari Allah. Siapa? Roh Kudus. Parakletos itu. Harusnya saudara bersekutu lebih banyak dengan Roh Kudus ketimbang saudara bersekutu dengan roh dunia, dengan segala macam hal-hal yang menarik, dengan semua tipu muslihat, dengan semua pancingannya. Saudara terhisap ke dunia dengan segala macam tawarannya. Secara tidak langsung saudara sebetulnya bersekutu lebih banyak kepada dengan roh dunia ketimbang roh yang berasal daripada Allah. Berapa banyak saudara merenungkan akan firman Tuhan? Alkitab mengatakan, ucapkan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi sepanjang hari saudara asik dengan dunia mancanegara ini. Semua berita di dunia saudara tahu. Saudara tahu semua sarapan orang-orang terkenal. Saudara mengikuti semua TikTok, semua reel, semua orang di seluruh jagat raya saudara tahu. Dan saudara kehilangan waktu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman. Jangan katakan, saudara dan saya tidak menerima roh dari dunia. Cara berpikir kita, ikut cara berpikir dunia. Kenapa? Karena kita bergaul lebih banyak, lebih sering, lebih intim dengan dunia ketimbang dengan roh yang berasal dari Allah. Saya harus katakan pada saudara, saudaraku, kembali kepada kehidupan. Perhatikan saat teduh saudara. Perhatikan jam-jam doa saudara. Perhatikan waktu di mana saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara memang sudah menerima roh dengan segala kepenuhannya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi. Saudara sudah menerima roh dengan segala kepenuhannya. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika roh itu saudara abaikan. Roh itu saudara abaikan. Dan saudara lebih banyak bersekutu dengan roh yang dari dunia. Dengan segala kesukaannya, dengan segala kesenangannya, dengan segala semua yang dia miliki. Meskipun sebetulnya di dalam hidup saudara sudah ada Roh Kudus dengan segala kepenuhannya, tetapi ketika saya dan saudara menghabiskan waktu lebih banyak dengan roh-roh yang ada di dunia ini yang miskin dan yang melarat itu, itulah yang akan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Dan kalimat berikutnya, saudara dan saya tidak akan dapatkan. Alkitab mengatakan, sebetulnya roh yang berasal dari arah Allah itu saudara dan saya terima. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itulah yang sebetulnya Tuhan maksudkan. Kenapa dia memberikan roh yang berasal dari dia? Supaya saya dan saudara tahu, supaya saudara dan saya tahu apa yang Allah itu karuniakan kepada kita. Karena siapakah yang tahu
Apa yang ada dalam pikiran manusia kecuali rohnya. Demikian juga siapakah yang tahu apa yang ada di pikiran Tuhan kecuali roh Tuhan sendiri. Dan roh Tuhan itulah, roh Allah itulah, roh kudus itulah yang diberikan pada saudara dan saya sebagai teman sekutu. Sebagai teman sekutu. Dan ketika dia turun dalam kehidupan saudara dan saya, dia membawa seluruh kepenuhan kealahan itu dalam hidupnya. Dan dia ingin supaya saya dan saudara itu mengerti semua yang disediakan Allah bagi saudara dan saya. Sayangnya, saya dan saudara tidak banyak bersekutu dengan dia. Kita lebih banyak bersekutu dengan dunia, sehingga kita lebih banyak mendengar kabar buruk. Kita lebih banyak mendengar rancangan si jahat. Kita lebih banyak mendengar ancaman daripada antikris ketimbang jaminan daripada Kristus. Kita lebih banyak mendengar semua rekayasa-rekayasa manusia ketimbang kodrat ilahi dan rancangan ilahi dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab mengatakan, roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saya dan saudara. Karena itulah, hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara tanya, Pak, praktisnya bagaimana? Seperti yang saya sudah sampaikan, yang pertama adalah sadari akan kehadirannya. Lalu yang kedua adalah beri dirimu dipimpin oleh Roh. Beri dirimu dipimpin oleh Roh. Betul, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Yang pertama, sadari bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi ada dalam kehidupan saudara. Dan beri dirimu dipimpin Roh. Saudara akan tanya, Pak, praktisnya bagaimana? Jadikan dia teman sekutu. Ajak dia bicara. Ungkapkan semua masalahmu. Ungkapkan semua permasalahanmu. Dan nantikan dia. Jaga hubungan dengan dia. Pelihara dengan baik waktu-waktu teduhmu. Jam-jam doamu, waktu di mana engkau bersekutu dengan firman Tuhan, itu merupakan semua sarana di mana saya dan saudara itu bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga dia akan memimpin saya dan saudara di dalam seluruh kebenarannya. Dia akan memimpin saya dan saudara dalam seluruh kebenarannya. Nah, saudaraku, sekarang saya akan bicara mengenai hal yang kontradiktif. Kita bisa hidup menurut pimpinan Roh Kudus, tetapi Alkitab juga mencatat beberapa peristiwa mengenai bagaimana kita ini melawan dan kita ini mendukakan akan Roh Kudus. Saya akan sampaikan beberapa contoh. Bukan sebagai penghakiman untuk saudara dan saya. Tapi artinya saya dan saudara harus waspada. Bahwa sebetulnya ada tindakan-tindakan kita yang kontraproduktif terhadap persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat beberapa contoh bahwa saya dan saudara sebetulnya itu punya potensi untuk mendukakan akan Roh Kudus itu sendiri. Kalau dengan menyadari dan mengharapkan dan mengandalkan dan memberikan diri untuk dipimpin Roh Kudus, itu merupakan sikap sehingga Roh Kudus itu bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat doa kita. Ketika saudara berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Ketika saudara dan saya menyembah Tuhan,
tiba-tiba Roh Kudus memberikan inspirasi. Itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bu Indah. Setiap kali kita menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh berbicara. Roh berbicara. Nah, momen-momen seperti itu, momen-momen seperti itulah yang saya dan saudara butuhkan. Dia juga akan mengingatkan setiap kebenaran. Pak Kristono pernah sampaikan bahwa dia akan mengingatkan setiap kebenaran apa yang Yesus sudah sampaikan. Karena itulah saudara tidak punya pilihan lain kecuali saudara membaca Alkitab banyak-banyak. Karena Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah sampaikan dan pernah janjikan kepada saudara dan saya. Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Tapi dia akan mengingatkan artinya saudara harus pernah tahu meskipun lupa. Saudara harus sudah pernah tahu meskipun lupa. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan. Jangan berpikir Roh Kudus akan mengingatkan saya yang saya tidak pernah ingat. Dia akan mengingatkan kepada saya dan saudara apa yang Yesus sampaikan dan apa yang Yesus janjikan. Tentu ada waktunya dia menginspirasikan hal-hal yang baru, tapi tidak akan pernah lepas dari kebenaran yang Yesus sudah sampaikan kepada saudara dan saya. Perhatikan waktu-waktu teduhmu di mana engkau hanya bersama dengan Tuhan, engkau duduk, engkau berdoa, engkau menyembah Tuhan, engkau membaca Alkitab, engkau berdoa. Itu merupakan sarana-sarana paling efektif secara praktis untuk saudara mendengarkan akan suara Roh. Meskipun tentu saudara sedang nyetir mobil, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Kalau saudara terus terhubung dengan Dia, saudara terus menyadari akan kehadiran Roh Kudus dimanapun saudara berada, apapun yang saudara sedang kerjakan. Kalau saudara dan saya terus menyadari akan kehadiran Roh dalam kehidupan saudara, saudara mengharapkan dan saudara mengandalkan Dia setiap kali, saudara dimanapun saudara berada dan sedang melakukan apapun, Roh Kudus akan punya potensi untuk berbicara, menolong, memimpin, mengurapi, memampukan, dan melindungi saudara. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Nah, beberapa contoh ini supaya saudara dan saya belajar. Beberapa contoh di dalam Alkitab ini adalah contoh bagaimana situasi dan keadaan orang-orang itu yang melawan, menentang, dan mendukakan Roh Kudus. Nah, ini sebagai check and recheck dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya itu termasuk pribadi yang mendukakan Roh Kudus. Atau saya dan saudara itu pribadi yang membuat Roh Kudus itu senang menolong dan memimpin kita. Pada kenyataannya Alkitab mencatat ini adalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang mendukakan akan Roh Kudus. Yang pertama, Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-17. Saya tidak perlu membuat PowerPoint, karena PowerPoint-nya ya ini saudaraku. Daripada saya repot-repot membuat PowerPoint, udah PowerPoint-nya Alkitab saja. Jadi terima kasih teman-teman yang bagian multimedia. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17, saudara perhatikan saudara tangkap atmosfernya, saudara tangkap akan situasinya. Saya selalu menasihatkan baca Alkitab, baca ayat itu depan, belakang, sesudah dan sebelumnya. Saudara harus membaca sesuai dengan konteksnya. Penafsiran terbaik adalah penafsiran yang sesuai dengan konteks. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-30, saudara perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau saudara ingin ngerti, Pak,
maksudnya apa mendukakan Roh Kudus? Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-17. Karena itu adalah gambaran dari orang-orang, dari pribadi-pribadi yang punya kecenderungan tanpa dia sadari maupun dia sadari sebetulnya dia sedang mengabaikan akan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ketika saudara menghabiskan hidup saudara, ketika saudara mencurahkan hidup saudara, bergaul dengan semua orang yang tidak mengenal Allah, dan saudara bertukar pikiran dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, Alkitab mengatakan bahwa saudara sedang menyerap pikiran yang sia-sia dan pasti itu berlawanan dengan pikiran Kristus. Dari sini saudara harus cek pergaulan saudara. Lain kalau kita bergaul dengan orang yang belum diselamatkan, menjadi sahabat orang berdosa dengan tujuan untuk menyampaikan kabar baik dan membawa orang itu kepada keselamatan, itu lain masalah. Tetapi ketika saudara bergaul dengan orang dan saudara memberi diri, saudara menyerap habis akan konsep hidupnya, lalu saudara menyerap habis cara berpikirnya, saudara menyerap dan saudara jadikan dalam prinsip hidup saudara, itulah yang dikatakan pikiran yang sia-sia. Ayat yang berikutnya 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, jauh dari hidup koinonia dengan Allah. Saudara perhatikan, lebih banyak saudara bersekutu dengan siapa? Saudara bersekutu dengan tubuh Kristus, saudara bersekutu dengan Tuhan, atau saudara bersekutu dengan yang lain, itu kecenderungan yang akan membuat saya dan saudara mengabaikan Roh Kudus. Lingkungannya, kesukaannya, cara berpikirnya, itu sudah mendorong dan menggeser saya dan saudara, dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau kita jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan akan suara Roh? Karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kedegilan dalam hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serangkah segala macam kecemaran. Ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Saudara dan saya bukan demikian. Ayat 19, 18, 17 itu merupakan pembukaan. Kalau saudara seperti itu, saudara dan saya punya potensi untuk hidup dari Roh Kudus. Saudara mengabaikan suara Roh, saudara tidak ada dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saudara tidak ada koinonia dengan Roh Kudus, sehingga saudara berpotensi untuk mendukakan akan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, ayat 21 ini mulai bergeser. Ini hidup yang berbeda. Tadi bersekutu dengan dunia dengan segala macam kedegilan dan kebodohannya. Tetapi kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu.
Roh Kudus dengan segala kepenuhannya sudah ada dalam kehidupan saudara. Tapi kecenderunganmu itu akan membuat saudara akan bergaul dengan siapa. Saudara akan menerima pikiran dunia dengan segala kebodohan dan kesia-siaannya, atau saudara akan menerima pikiran Kristus, pikiran roh dengan semua pembaharuan yang dilakukan. Itu tergantung dengan siapa saudara kumpul dan cenderungnya dengan siapa. Ayat-ayat ini menjurus kepada satu kata-kata yang kadang-kadang itu kita tidak ingin mendengarkan. Mendukakan Roh Kudus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Siapa yang mengerjakan itu? Siapa yang mengerjakan pembaharuan roh dan pikiran kita? Roh Kudus itulah. Roh Kudus itulah yang mempengaruhi semua yang ada di dalam roh dan pikiran kita. Kalau kita karib bersekutu dengan dia. Ayat 21, ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini tadi yang saya sampaikan. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah seorang benar, seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi, karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis dengan apa? Dengan berdusta, dengan marah tanpa batas, ya, dengan hidup di dalam ketidakkekudusan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Semua ayat yang kita baca, mulai dari 17 sampai 29, itu sepertinya kontradiksi. Mana hidup menurut pimpinan roh, dan mana hidup menurut pimpinan roh dunia yang miskin dan bodoh itu. Perhatikan ayat yang ke-30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan cara bagaimana kita bisa mendukakan akan Roh Kudusnya Allah? Dengan cara kita lebih karib dengan dunia ketimbang dengan Roh Kudus. Maafkan saya, saudara punya istri. Mungkin saudara beri dia makanan, beri pakaian. Tapi saudara lebih banyak curhat dengan istrinya orang lain. Saya tidak yakin istri saudara bahagia. Saudara penuhi kebutuhannya. Uang lipstik, uang eyeshadow, uang apa, uang jajan, uang apapun. Saudara penuhi, tapi saudara lebih banyak curhat dengan istrinya orang lain. Makan hati saudara, nolongso, bukan begitu Bu Indah? Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu segala-galanya dalam kehidupan saudara. Dia membawa seluruh kepenuhan Allah, supaya saudara dan saya tahu apa yang dikaruniakan roh kepada saudara. Tetapi saudara mengabaikan, alih-alih saudara memberikan ruang, memberikan waktu untuk Roh Kudus berinteraksi dengan saudara. Saudara lebih banyak bersekutu dengan dunia, saudara lebih banyak bersekutu dengan pikiran dunia, saudara lebih banyak bersekutu dengan orang-orang dunia, dengan cara berpikirnya yang miskin dan bodoh. Roh Kudus itu diabaikan, Roh Kudus dikesampingkan.
dia berduka. Saya berharap ayat ini akan memberikan kepada kita satu pertanda, satu sinyal, satu warning. Sebetulnya saya dan saudara itu hidupnya condong ke siapa? Sebetulnya cara berpikir kita itu condong ke siapa? Sebetulnya kita lebih suka menghabiskan waktu dengan Tuhan, dengan gerejanya atau dengan yang lainnya. Semua kecenderungan-kecenderungan itu akan membuat apakah Roh Kudus itu bersukacita di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya bahwa dia berduka cita atas kehidupan kita. Ingat, dia ini pribadi. Roh Kudus itu bukan chip. Roh Kudus itu bukan alat, Roh Kudus itu bukan mesin robot, Roh Kudus itu pribadi. Yang artinya dia bisa berduka cita, dia bisa bersuka cita. Alkitab mengatakan kau bersuka cita di dalam Kristus, bersuka cita oleh karena Roh Kudus. Dia pribadi sama dengan saya dan saudara. Saudara bisa merasa terabaikan, merasa tersingkirkan, atau saudara bisa merasa diperhatikan dan diharapkan. Dan begitu saudara masuk dalam sebuah kumpulan, saudara masuk dalam sebuah lingkungan, dan saudara merasa diabaikan, saudara akan melipir, dan saudara akan menjauh daripada ruangan itu dan dari kumpulan itu. Tapi ketika saudara masuk ke dalam sebuah lingkungan, saudara disambut, saudara diperhatikan, saudara diharapkan, saudara akan kerasan di situ. Tentu Roh Kudus tidak lalu keluar masuk, itu tidak. Alkitab mengatakan dia berduka. Dia sedih. Kenapa? Karena kita lebih banyak mendengar yang lainnya ketimbang Roh Kudus. Kita lebih banyak membaca medsos daripada membaca firman Tuhan. Padahal Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran. Dia akan mengingatkan kebenaran. Dia tidak akan mengingatkan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh dunia. Dia akan mengingatkan kebenaran Kristus itu dalam kehidupan saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat-ayat yang kita baca itu memberikan perbandingan mana orang-orang yang memberi Roh Kudus itu ruang dan mana orang-orang pribadi yang lebih banyak memberi ruang kepada roh dunia yang miskin dan bodoh itu. Dan Alkitab mengatakan kalau saya dan saudara lebih banyak memberi ruang kepada dunia. Alkitab mencatat Roh Kudus berduka. Lupa, dia kan penghibur. Kenapa dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri? Tentu dia bukan berduka seperti saudara berduka lalu nelongso, tidak. Tapi dia berduka karena harusnya saudara bisa menerima yang jauh lebih baik. Dia berduka bukan karena dia minder atau dia terluka hatinya. Oh, Roh Kudus kepahitan. Itu bukan. Dia berduka karena harusnya dia itu yang diutus oleh Bapa, oleh karena permintaan Yesus untuk menolong saya dan saudara sehingga saudara tahu apa yang disediakan Allah untuk saudara. Lalu saudara memilih yang lainnya. Dia katakan, saudara punya sesuatu yang baik untuk anakmu atau untuk keluargamu. Dan ketika saudara persiapkan, tapi dia memilih yang lain. Kepahitan sih tidak. Tapi aduh sayang ya, dia kok memilih yang lain. Kok dia memilih yang lainnya. Satu bagian lagi.
1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dan 20. Selain saudara bisa mendukakan Roh Kudus, Alkitab mengatakan, janganlah padamkan roh. Pak hebat ya Pak, itu rohnya roh besar loh saudara, Roh Kudus loh. Saudara bisa membuat Roh Kudus tidak berkutik. Perhatikan baik-baik saudara. Artinya begini saudara, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, itu saudara bisa abaikan. Itu artinya, saudara tidak bisa lalu memadamkan Roh Kudus dalam artian Roh Kudus tidak berkutik lagi, itu tidak. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, yang aslinya, sejatinya untuk menolong saya dan saudara, lalu ketika saudara abaikan, saudara memadamkan pekerjaan roh dalam kehidupan saudara. Perhatikan ayat yang ke-20. Ayat ini tidak berdiri-sendiri. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saudaraku, gereja ini bisa menjadi gereja yang memadamkan roh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengabaikan semua pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja ini. Ketika saudara mengabaikan pelayanan, ketika saudara mengabaikan akan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang lain, misalkan saudara mendengarkan kesaksian, saudara katakan, itu kan kebetulan, itu akan dibuat-buat, teman saudara sedang mengalami pertolongan Tuhan, atau teman saudara sedang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, lalu saudara katakan, kamu kebetulan, itu namanya bejo. Dia katakan, loh namaku bukan bejo, aku Budi, kok bejo itu bagaimana? Kamu untung-untungan. Saudara sedang memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Ada teman yang menasihati saudara, dan nasihatnya baik. Saudara sedang memadamkan roh. Pak Kus mengajak, ayo nyembah Tuhan. Ayo nyembah Tuhan. Memadamkan roh itu artinya saudara memadamkan apa yang roh kerjakan. Memadamkan apa yang roh kerjakan. Saudaraku, saya pengikut setianya di medsosnya Pak Edi, ya, Miracle Healing. Setiap kali dia pasang di Facebook pelayanan dia, setiap kali saya buka, selalu saya kasih like atau kasih jempol. Ketika dia entah khotbah di mana, ketika dia sedang mendoakan orang, ketika dia sedang dalam pembinaan dengan warga binaan dan sebagainya, kapanpun begitu saya membuka Facebook dan melihat wajah Pak Edi dan kadang-kadang dengan keluarganya, selalu saya jempol. Coba cek Pak, ya selalu saya jempol. Daftar siapa yang memberi jempol paling banyak. Kenapa? Saya setuju dengan yang dia kerjakan. Kalau saya abaikan, ngapain ini Pak Edi, kurang kerjaan dan sebagainya. Saya sedang memadamkan roh yang bekerja dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan kita semuanya. Berilah dorongan. Anakmu, Pak, saya mau ikut sekolah minggu. Bikin repot saja. Saudara sedang memadamkan roh. Papa, aku mau ikut pelayanan. Aku mau ikut nari. Aku mau ikut nyanyi. Tolong aku leskan drum. Kenapa? Aku mau melayani main drum. Bikin repot saja. Saudara sedang memadamkan roh. Dengan cara apa? Menganggap enteng, menganggap rendah semua pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Saya tidak sedang menuduh saudara, tapi saudara bisa cek. Saudara termasuk orang yang
memadamkan atau justru membuat roh itu makin berkobar dalam kehidupan orang-orang percaya atau saudara orang yang menghina, orang yang skeptis, orang yang mengabaikan, orang yang menganggap enteng, saudara menganggap rendah dan sebagainya. Saudara sedang memadamkan roh atau saudara dan saya termasuk orang yang mendukakan roh. Kenapa? Karena lebih banyak bersekutu dengan roh-roh dunia yang miskin dan bodoh itu ketimbang dengan Roh Kudus yang sebetulnya menolong kita untuk kita menerima semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Minggu yang lalu saya bicara mengenai hendaklah saudara dipimpin oleh Roh. Sadari, harapkan, dan andalkan. Tapi sisi yang lain, saya dan saudara juga perlu memeriksa apakah sebetulnya saudara dan saya ada pada sisi yang berlawanan dengan apa yang Roh kerjakan. Dengan apa? Kita suka menghakimi, kita suka merendahkan, kita suka mengabaikan akan apapun yang saudara-saudara kita kerjakan untuk melayani. Atau kita juga mendukakan Dia dengan apa? Kita lebih suka mendengar. Dan kita lebih suka menghabiskan waktu dengan roh-roh dunia yang miskin dan yang bodoh. Saya baru khotbah separuh. Waktu tidak berpihak kepada saya, saudaraku. Mari semuanya bangkit berdiri.